Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rodatul Wijayanti Mangil. Ingin menjelaskan sedikit tentang presentasi saya tentang motivasi belajar yang berjudul Manfaat Layanan Konseling Individual dalam Meningkatkan Motivasi dan Belajar Siswa. Dari saya sendiri, Nabila Raudatul Wijayanti Manil dengan NIM 20 4201 4068 untuk memenuhi tugas metodologi penelitian kuantitatif. Baik, untuk materi yang kedua yaitu kesenjangan. Kesenjangan di sini kita mengambil dua, yaitu layanan konseling individu bermanfaat dalam meningkatkan motivasi belajar siswa atau adanya manfaat layanan konseling individual dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Lalu yang kedua, ada layanan konseling individu sebagai layanan yang tidak bermanfaat dalam meningkatkan motivasi belajar siswa atau siswi yang tidak adanya manfaat dalam layanan konseling individual ini sendiri dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Kenapa kita mengambil layanan konseling individu ini? Karena di tengah pelajaran kurikulum Merdeka ini tidak sedikit siswa atau siswi sebagai pelajar itu merasa stres dan cukup kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka, sehingga mereka merasa motivasi belajar mereka itu turun, yang menyebabkan sebagian dari mereka merasa malas untuk belajar. Hingga hadirnya penelitian untuk layanan konseling individu ini untuk melihat apakah layanan konseling individu ini akan bermanfaat atau tidak untuk masa depan para siswa, untuk motivasi belajar mereka. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, maksud tujuan dari penelitian ini sendiri untuk melihat ada atau tidaknya manfaat layanan konseling individu dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Karena tidak dapat dipungkiri juga bahwa kurikulum Merdeka di era modern zaman sekarang itu cukup menguras tenaga, pikiran, bahkan mungkin kesehatan mental dan batin siswa dan siswi. Seperti itu. Tidak sedikit dari mereka dikarenakan kurikulum yang sekarang itu mereka malas untuk belajar, entah mungkin karena sekolah yang sekarang full day atau tugas-tugas yang sebelumnya tidak pernah mereka dapatkan tapi sekarang mereka dapatkan, dan mereka terkadang ada yang belum siap untuk hal itu. Maka dari itu, adanya layanan konseling individu ini untuk meningkatkan dan mengetahui apa sih yang dapat membangkitkan minat belajar siswa agar mereka tetap mau mencari ilmu sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Lalu materi selanjutnya yaitu variabel penelitian. Di sini kita mengambil variabel X sebagai variabel bebas yang mempengaruhi, yaitu untuk layanan konseling individual itu sendiri. Lalu yang kedua variabel Y atau yang terikat yang dipengaruhi, yaitu ke arah motivasi belajar siswa. Baik, ke materi selanjutnya yaitu hipotesis. Hipotesis sendiri di sini kita untuk siswa sendiri agar siswa dapat merasakan perbedaan ketika sesudah mendapatkan layanan konseling individu yang bermanfaat untuk meningkatkan motivasi belajar siswa atau siswi di sekolah. Baik, ke materi selanjutnya yaitu subjek penelitian. Di sini kita mengambil subjek penelitian di salah satu SMA, yaitu siswa kelas
kelas 11 dan kelas 12 Madrasah Aliyah DDI Tani Aman Samarinda yang berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta, Tani Aman, Kecamatan Lojanan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur dengan kode pos 75251. Setelah subjek penelitiannya, pemateri selanjutnya yaitu jumlah subjek penelitian. Nah, tadi kan kita meneliti kelas 11 dan kelas 12 dengan masing-masing satu kelas yang kita ambil, yaitu yang pertama itu jumlah subjek penelitian siswa kelas 11 yang berjumlah 25 siswa dan siswi, dan yang kedua itu kelas 12 yang berjumlah 25 siswa dan siswi, sehingga total yang bisa kita dapatkan untuk subjek sendiri untuk subjek penelitian kita ini yaitu 50 siswa dan siswi. Kenapa kita mengambil subjek penelitian di kelas 11 dan kelas 12? Karena umumnya di kelas 1 itu, di kelas 10 SMA itu mereka motivasi belajar masih termasuk yang bersemangat dibanding yang sudah kelas 11 apalagi yang kelas 12. Maka dari itu, tapi bukan berarti kelas 11 dan kelas 12 itu tuh tidak memiliki semangat motivasi belajar. Hanya saja sebagian dari mereka yang kita ketahui yang sering banyak beredar di masyarakat itu lebih ke arah bosan dengan motivasi belajar mereka sendiri di sekolah. Untuk itu kita mengambil subjek penelitian di kelas 11 dan kelas 12. Baik, setelah kita menentukan subjek serta jumlah subjek untuk kita teliti, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu teknik sampling. Kita mengambil teknik simple random sampling, yaitu dimana teknik ini adalah teknik satuan sampling yang dipilih secara acak dengan peluang untuk terpilih harus diketahui besarnya, dan untuk setiap satuan paling besarnya itu harus sama. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian di sini sendiri adalah merupakan alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data penelitian. Jadi contohnya itu seperti kuesioner yang sudah diisi oleh responden, itu kita kumpulkan sebagai langkah untuk menemukan hasil atau kesimpulan dari penelitian dengan tidak meninggalkan kriteria pembuatan instrumen yang baik. Baik, setelah kita menentukan instrumen penelitian kita, di sini ada teknik analisis data. Saya mengambil tiga teknik analisis data, yaitu yang pertama wawancara, yang kedua angket, yang ketiga observasi. Wawancara di sini itu dengan kata lain adalah temu duga, yaitu kegiatan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Lalu yang kedua itu ada angket. Angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara tertulis untuk dijawab secara tertulis pula oleh responden. Seperti yang saya bilang tadi, itu adalah sebuah kuesioner, contohnya seperti itu. Lalu yang ketiga itu ada observasi. Observasi di sini adalah sebuah aktivitas terhadap suatu proses atau objek yang dengan dimaksud merasakan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena yang kita teliti. Kurang lebih seperti itu, dan kurang lebih segini saja presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.